Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi sairil muslimina fid dharain amin. Al-mamnu' minas sarf. Apa itu al-mamnu' minas sarf? Ya, huwa dia adalah al-ismu isim. Berarti tidak akan fiil, tidak akan huruf. Dia itu adalah isim. Yang kedua al-mu'rabu, mu'rab. Berarti mamnu' minas sarf itu atau isim ghair munsharaf itu bukan mabni. Ya, dia berubah-ubah akhirnya. Kemudian alladzi yaitu isim mu'rab yang la yalhaqu tidak menyusul hu kepada dia kepada si alladzi si isim tersebut apa tanwinun wala kasrun, ya, tidak disusul oleh tanwin tidak juga oleh kasrah. I'rabuhu, i'rabnya yurfa'u dirofakkan dia si mamnu minas sharaf itu bidhammati dan dengan dhammah, wa yunsabu dan dia dinasobkan, wa yujarru dan dia dijarkan bil fathati dengan fathah. Jadi rofaknya dhammah, nasab jarnya fathah. Mithalul marfu'i, contoh untuk yang marfu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang maha luhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Ibrahim. Qala Ibrahimu. Nah, Ibrahimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, di sini kita lihat nggak pakai li'annahu ya. Kenapa nggak pakai li'annahu? Saya mau murajaah lagi. Karena memang domah. Karena memang asalnya sudah dhammah. Kan kaidahnya gitu. Al aslu layus al anhu. Yang asal nggak usah ditanya. Nggak usah kenapa gitu. Misalul mansub, contoh yang mansub adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wadhkur fil kitabi Ibrahim. Nah, dan ingatlah di dalam kitab mengenai Nabi Ibrahim. Ibrahim maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihil fathah. Misalul majrur, contoh yang majrur adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, salamun ala Ibrahim. Nah, di sini Ibrahim ismun majrur wa alamatu jarrihil fathah. Nah, harusnya alamat jar itu kasroh. Kok ini fathah? Di annahu gitu. Karena dia itu mamnu minas sorf. Al mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorf ada nau'an. Ada dua macam. Ya. Nau'un satu macam. Yumna'u minas sorfi. Tercegah, dilarang dari adanya tanwin li'illatin wahidatin karena satu illat, satu sebab. Wa naun dan satu macam lagi yumna'u minas sarfi li'illataini. Dia itu mamnu minas sarf karena dua illat atau dua sebab. Jadi ada yang satu illat, satu sebab, ada yang dua illat. Awalan yang pertama ma yumna'u minas sarfi ma isim yang yumna'u minas sarfi dia itu dicegah dari tanwin li'illatin wahidatin karena illat, karena satu illat. Wa huwa thalathatu asya dan dia ada tiga perkara. Salah satu asya'a, tiga perkara. Apa saja yang mamnu minas sarf karena satu illat? Yang pertama adalah al-ismu al-makhtum, isim yang diakhiri bi alifit ta'nitsil mamdudah, dengan alif ta'nis mamdudah yang sudah dibahas minggu kemarin. Yang kedua al-ismu al-makhtumu bi alif ta'nitsil maqsurah, isim yang diakhiri dengan alif ta'nis maqsurah. Yang ketiga al-jam'u, jama' alladhi ala sighati muntahal jumu', jama' yang jama' tersebut berada di atas sighah muntahal jumu'. Kita ada tiga ini.
yang ilatnya satu, yaitu ini saja ilatnya. Ada yang ilatnya eh, alif taknis mamdudah, yang kedua ada yang ilatnya alif taknis maksurah, yang ketiga ilatnya sirah muntahal jumu. Tiga ini. Ustadz, Hmm, mau tanya deh Ustadz. ya. Kemarin saya nggak ikut Ustadz. Apa namanya? Alif mamdudah itu kemarin kan itu ya Ustadz. Kalau yang mamdudah itu berarti alif eh hamzah sebelumnya ada alif. Nah, itu Mhm. maksudnya alifnya apa hamzahnya, Tat? Kan ada yang hamzah mamdudah, ada yang alif mamdudah gitu loh. Saya bingung itu, Tat. Mhm. Ah, yang dimaksud di situ adalah em, hamzahnya ya. Alif, Hamzahnya. Tapi alif taknis kadang-kadang di dia situ. disebut hamzah mamdudah, tapi kadang-kadang disebut alif mamdudah gitu, Tat. Ya, Saya karena hamzah itu terkadang disebut alif juga. oh, Mm-mm. jadi yang dimaksud hamzahnya ya, Tat. Hamzahnya itu lit taknis gitu. Atau bisa juga alifnya yang dimana setelah alif ada hamzah tapi hamzahnya itu lit taknis gitu. Eh, Ala kulihal yang penting adalah terlepas dari istilah alif setelah hamzah, hamzahnya ini lit taknis. Ziyadah lit taknis gitu. iya. Tambahan dia ya, Tat. Bukan Kalau hamzah asli, bukan juga hamzah pergantian dari huruf yang lain. Huruf iya, asli, bukan pergantian huruf asli, bukan juga hamzah asli gitu. Dan seperti itu. iya, Mm-mm. iya. Jadi alif mamdudah itu ya hamzahnya itu sebenarnya ya, Tat. Hamzah terus ada madnya Oh. gitu. Kalau alif maksurah kan itu toh, emang jelas dia alif kan, Tat. Memang dia alif betul, Mhm. Ya, ya. betul. Tiga ini ya, eh, apa namanya, yang ilatnya satu. Sekarang diuraikan oleh mu'alif satu-satu. Al-ismul makhtumu bi alifit ta'nitsil mamdudah. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Di sini ada catatan kaki, kita lihat sedikit. Oh, sudah. Sarahnya sudah katanya. Ada sohro, ada sofro, hasna, auro, arja, ulama, fuqara, syuraka, agniya, asdiqa, aulia, anbiya, syuhada, gitu. Ustadz, Ya. itu apa namanya? Pembentukan itu apa namanya? Alif mamdudah sama alif maksurah itu apakah dia karena untuk menjadikan itu jamak taksir itu, Tat? Hmm, nggak semua, nggak semua. Seperti hasna, ini mu'annas dari hasanun. Mufrad, Oh, dia hasan. mufrad. Hasan, mu'annasnya hasna. Atau ahsan, afwan. Ahsan ya, lebih baik gitu. Terus gunanya untuk apa tadi ini, Tat? Memuannaskan. Oh, memuannaskan. Mudzakarnya ahsan, mu'annasnya hasna gitu. Hmm. Sofro misalnya, mudzakarnya asfar, kuning. Mu'annasnya sofro gitu. Ada juga yang untuk jamak taksir seperti alim, ulama gitu. Oh, Fakir, jadi dia fuqara. banyak gunanya, Tat ya. Heeh. Ada yang memuannaskan, ada yang Semua memuannas. menjamakkan. Semua Oh, memuannas. semua Semua memuannaskan, cuma tapi nanti uh, ada yang jamak taksir, ada yang mufrad gitu. betul. Jadi Semua gunanya memuannaskan, gitu ya, Tat. Oh, betul gitu. Jadi si alif taknis mamdudah ini eh, alif dan hamzahnya itu adalah ziyadah. Ziyadahnya fungsinya apa? Lit taknis, untuk memuannaskan gitu.
Amsilah contoh-contoh. Ini pelajarannya sudah di pelajaran kemarinnya minggu kemarin. Contoh qala ta'ala wa antum syuhada. Nah, kita tidak menulis syuhadaun, tapi syuhada. Syuhada ini khabar marfu' alamat raf'ihi dhammah. Dia nggak kedengeran. Kan selalu dibilangin yang kencang suaranya. Kemudian qala ta'ala kuntum syuhada. Syuhada'a gitu. Dia khabar kana. Syuhada khabar kana. Dia mansub alamatun nasbihil fathah. Lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a. Dia mudhaf ilaih. Syuhada'a mudhaf ilaih majrur alamatu jarrihi al-fathah li'annahu mamnu' min as-sarf. Ya'tu fi'il mudhari marfu mansub atau majzum. Majzum. Majzum karena ada lam. Tanda jazmnya apa? Menghilangkan. Alfun nun. Aslinya ya'tuna. Buang nunnya. Berarti failnya Failnya mustatir. kelihatan kok. Enggak. Eh, bukan, bukan. Wow. Wow. Domir Oh iya, wow. muttasil. Wow itu. Wow itu. eh hum. Mereka. Domir muttasil takdirnya. Nilai domirnya sama dengan hum. Itu. Tat, jadinya kita kalau lihat ini Tat, apa nah kata-kata ada alif sama hamzah, itu berarti kita sudah itu ke itu apa eh, hamzah itu tadi Enggak. apa Enggak. makdud gitu Tat. Enggak. Kan hamzahnya dilihat. Ada hamzah asli. Kalau hamzah asli berarti bukan memuannaskan. Hamzah itu mabniyatul kalimah. Memang Iya, iya, komponen iya. hurufnya ada Ya, tapi hamzah. dia mm-mm, mm. Ada Tapi ham. dia hamzah makdud gitu Tat ya. Iya, dia alif yang mamdudah, betul. Mm. Tapi tidak litaknis. Ti- Ya, tidak, tidak. Ah, ada alif mamdudah saja, ada alif taknis mamdudah gitu. Iya, ya. Seperti itu. Mm. Jadi harus dilihat dulu. Wah ini eh mamdudah bukan, tak litaknis bukan mamdudah. Kalau bukan litaknis tidak isim guer munsharif. Itu Iya. seperti binaun bangunan. Nah, ini memang si hamzahnya asli dari bana yabni binaun asalnya binawun binayun asalnya iya. Seperti itu. Hanya ada tanwinnya binaun karena hamzahnya aslinya memang asli cuma berasal dari ya gitu. Pergantian dari huruf asli. Ya, contohnya gitu. Lalu contoh lagi haulai ulama. Ulama. Jadi apa kedudukannya ulama'u? Khobar ya Ustaz. Kobar. Khobar, betul. Haulainya mubtada. Mm-mm. Ra'aitu ulama'a maf'ul bih ya. Marartu bi ulama'a majrur oleh marra. Ada pertanyaan? Ya, ini yang satu ilat yaitu yang pertama tadi al-ismul makhtum, isim yang diakhiri bi alifit ta'nitsil mamdudah. Itu yang pertama. Yang kedua al-ismul makhtum bi alifit ta'nitsil maqsurah. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nis maqsurah. Nah, kemarin juga dibahas alif itu apakah asli atau untuk memuannaskan. Kalau asli ya berasal pindahan dari wawu atau iya ya. Itu adalah komponen hurufnya kata tersebut. Berarti dia bukan ghair munsharif gitu. Ini kan semua isim maksur ya. Nah, isim maksur itu ada yang munsharif, bertanwin, ada yang ghair munsharif, tidak bertanwin.
Nah, guer munsharifnya kalau si alifnya ini lit taknis gitu. Contoh Salma. Nah, Salma, Salma kalau mudzakarnya Aslam, Salma, Akbar, Kubro gitu. Zikro, Taqwa, Zulfa, Mardo, Mauta, Sukaro, Nasoro, Furoda, Usala. Ustadz, Ya. cara kita mengetahui, oh itunya asli tuh, oh itu taknis tuh, itu kita harus mengembalikannya ke fi'il madhi gitu, Tat. Mhm. Ke huruf-huruf aslinya seperti zikro, huruf aslinya kan tiga. Zal, kaf, ro. Ini alifnya berarti ziyadah. Nah, pada kasus alif taknis maksurah itu si alif ini ziyadah. Ah, Oh, ini kita udah tahu dari sini aja gitu. ya dari situ saja sudah kita tahu. Gitu. Karena tidak ada fungsi lain. Kalau ziyadah nggak ada fungsi lain itu lit taknis. Gitu. Lah kalau takwa, Mm-mm. hanya itu ziyadah bukan? Takwa. Takwa. Iya betul. Ada ta, ada kof, ada waw itu komponen huruf aslinya. Oh, Dari berarti dia asli ya, uh, taknya. taknya asli bukan ziyadah. Dari kan ada ittaqo, taqiya, afwan. Taqiwa, afwan. Taqiwa asalnya. Taqiwa, nah, terus wawunya diganti ya, taqiya. Ah, gitu. Menjaga kan menjaga diri. Taknya asli. Seperti itu. Ala kulihal, kalau si alif ini ziyadah, itu pasti fungsinya lit taknis. Tidak ada lagi. Nah, gitu. Tadi sudah pelajarannya di pelajaran alif taknis maksurah. Contohnya firman Allah Ta'ala. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah. Taqwa. Taqwa ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu al-muqaddaratu. Tambahkan al-fathah al-muqaddaroh. Fathah yang gak kelihatan. Ah, li'annahu mamnu minas saraf. Kenapa enggak kasrah muqaddarah, fathah muqaddarah gitu? Karena dia mamnu minas saraf. Gitu. Wal fathah al muqaddarah ala akhirih mana amin zuhuriha, ya tercegah dari tampilnya fathah itu, mencegah dari tampilnya fathah itu, apa yang mencegah? At-ta'adzur. Uzur. Alif nggak bisa dikasih harokat. Gitu. Paham insyaallah nomor satu ini? Sama. Insyaallah. Nomor dua. Wa qawlu ta'ala. Wa ma hum bisukara. Ya, sukara majrur oleh hum ya. Ismun majrurun wa alamatu jarrihil fathatul muqaddarah. Tanda jarnya fathah yang nggak kelihatan di atas alif itu. Li'annahu mamnu'un minas sorfi. Karena dia itu mamnu' minas sorf. Nah, fathah muqaddarah wal fathatu dan fathahnya itu muqaddaratun. Muqaddarah li ta'adzur karena uzur. Tanbih. Min fawaidil ilmi di antara faidah mengetahui bi anna hadzal naw'a ghairul munsharif, ghairul munsharif. Di antara faidah mengetahui bahwa sesungguhnya jenis ini termasuk ghairul munsharif, faidahnya adalah mm, yang
yaitu bahwa anta'lama engkau mengetahui anna tanwin bahwa tanwin la yudkhilu tidak masuk kepada lafaz ini. Berbeda dengan lafaz bikhilafi nahwi, berbeda dengan contoh hudan, petunjuk. Nah, hudan itu alifnya asli. Itu masdar dari hada. Nah, alifnya asli. Masdar dari hada. Makanya pakai tanwin. Berarti munsharif. Berarti hudan misalnya li kasih huruf jar, hudan. Tanda jarnya apa hudan ini? Kasrah muqaddarah. Darah ya, Tat. Kasrah muqaddarah. Muqaddar. Betul, karena dia itu bukan guer munsharif. Gitu. Jadi yang pertama kita bisa memilah-milah. Oh ini alif yang taknis maksur, alif maksurohnya itu lit taknis. Ini alif maksuroh bukan lit taknis. Nanti kita bisa mentanwinkan mana yang alifnya itu bukan lit taknis. Seperti hudan, riban itu alifnya asli nih dari waw dari roba, yarbu, riban. Tat, sebentar, Tat. Mhm. Itu itu tadi dia itu ya apa mukodaroh karena dia bukan goiru musarrif itu, Pak. Gimana tadi? Enggak, jadi ini kan isim maksur ya. Jadi Ya, isim maksud. yang ada alif tanis maksur itu isim maksur. Nih, Mhm. isim maksur itu ada yang munsorif, bisa dikasih tanwin. Oh, iya. Nah, kalau yang munsorif berarti tanda rofanya domah muqaddaroh, tanda nasab fathah muqaddaroh, tanda jar kasrah muqaddaroh. Kalau yang munsharif, Ah, kalau yang lainnya, kalau yang goiril munsorif, ya domah muqaddaroh, fathah muqaddaroh jarnya. oh maksudnya beda itunya, Dan beda i'rabnya beda. irobnya beda, tapi sama-sama mukodaroh gitu kan? Sama-sama muqaddaroh gitu. Oh, Kan alif gak bisa dikasih harokat. Coba kita ambil contoh ya. Nah, di sini kita ambil kertas kosongnya kelihatan? kelihatan. Kelihatan. Oke. Nah, makanya itu bagus ya ini kitab ini keren. Jadi di pelajaran sebelumnya dikasih pengantar dulu sama mu'alif. Ini katanya ada alif yang lit taknis, ada bukan, gitu kan? Ada yang eh, alif mamdudah lit taknis, ada bukan. Ada alif maksuroh lit taknis, ada bukan. Itu sudah pengantarnya kemarin sudah kita bahas. Nah, Ya. misalnya kalau munsharif, ja'a datang petunjuk hudan. Afwan, hudan. Fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Gitu. Ja'a hudan. Yang mansubnya misalnya at-tabi'u saya mengikuti hudan petunjuk. Hudan petunjuk. Berarti maf'ulun bih mansub tanda nasabnya fathah muqaddarah. Nah, kalau majrur misalnya eh, Zaid berada di atas petunjuk ala hudan. Majrur tanda jarnya kasrah Kasrah. Ah, muqaddar. muqaddarah. Gitu. Iya. Kalau begini misalnya Ja'at Salma ah, tanda rofa dhammah muqaddarah gitu. Ra'aitu Salma tanda nasab fathah muqaddarah. Marartu bisalma tanda jar ini apa? Muqaddarah. Fathah. Fathah Fathah muqaddarah. muqaddarah gitu. Tat, kenapa dia kok nggak asli, Tat? Maksudnya dia kan
perempuan ya Tat ya. Udah ketahuan perempuan. Ya karena mudzakarnya aslam. Oh, Salma itu bukan nama orang ya Tat. Bisa jadi nama orang, Oh, tapi dia itu seadanya untuk laki-laki namanya bukan Salma tapi Aslam. oh. Kalau tidak memang lafaz aslinya gitu. Gitu. Kalau dilihat dari huruf aslinya kan tiga, sin, lam, mim, salima, ya salima, ya selamu, gitu. Jadi huruf huruf ziyadah alif itu, gitu. Seperti itu. Kalau hudan itu, Dari hada aslinya itu hada yahdi, ada alifnya dari awal fi'il madinya. oh jadinya kita itu Tat ambil 3 huruf dulu gitu gitu, gitu ya Tat. Di antaranya kita bisa mengetahuinya dengan lihat ke huruf aslinya itu tiga huruf pertama. Oh, berarti kalau dia masuk ke 3 huruf, berarti dia pasti asli gitu. Di antaranya, ya nggak mesti begitu juga. Nah, Hmm. gitu. Afwan, Ya, untuk kita melihat huruf asli atau enggak, bisa juga kan lihat kamus ya. Lihat di kamus apakah asli atau enggak gitu ya. Bisa nah, juga ya untuk membantu. lihat kamus, bisa huruf lihat berarti dikembalikan ke tiga huruf komponen huruf asalnya. Sin, lam, mim itu kata asalnya apa gitu. Seperti itu. Iya, insya Allah. Nah, contoh lagi. Jadi supaya tahu gitu kalau yang alifnya itu maksurohnya itu litaknis berarti dia nggak bisa dikasih tanwin. Kalau alif maksuroh itu asliyah boleh kasih tanwin hudan, riban, hawan itu. Fayadkhuluha tanwin. Fayadkhulu maka masuk hak kepada lafaz-lafaz ini apa? At-tanwinu tanwin. Li'annaha munsarifatun karena dia munsarif bertanwin. Contoh ala taqwa minallah. Taqwa mamnu minas sarf ya, majrur. We, taqwa tidak bertanwin. Ghair munawwanah. Li'annaha mamnu'atun minas sarf. Karena dia mamnu minas sarf. Berbeda dengan ala hudan mir rabbih. Dia munawwanah, bertanwin. Li'annaha munsharifah. Karena dia munsharif. Seperti itu. Ustadz, itu berarti kan tanwinnya di huruf sebelumnya ya. Itu karena alifnya nggak bisa berharokat gitu, Tat. Mm-mm. Alifnya enggak. Jadi terus dipindah ke huruf sebelumnya gitu. Mm-mm. Betul, betul. Begitu. Betul. Lanjut. Al-jam'ul ladzi yang sekarang model ketiga yang satu ilat tadi kan model pertama tadi alif taknis mamdudah, yang kedua alif taknis maksurah, yang ketiga jamak yang disebut syugoh muntahal jumu. Nah, huwa kullu jam'i taksirin, dia adalah setiap jamak taksir waqa'a yang terletak ba'da alifin. Setelah alif taksiruhu harfani. Jamak taksirnya itu setelah alif ada dua huruf. Au thalathatun atau setelah alif ada tiga huruf. Au satu hak tengahnya sakinun sukun. Seperti ini. Masa satu dua tiga tiga huruf. Jadi alifnya itu ada di huruf ketiga. Habis itu harfani ada dua huruf. Jidu. Mawa tinu. Maso ni'u. Fawa idu. Nah, model-model begitu itu namanya syugoh muntahal jumu. Ada iku dari hadiqah. Darahimu dari dirham. Afa afadilu dari fadil. Nah gitu. Atau dari afdol ya. Jadi setelah alif ada dua huruf.
Ada lagi setelah alif 3 huruf. Ba'dal alif salah satu ahruf. Yang mana tengahnya itu sukun. Maso, 1, 2, 3, alif, maso, setelahnya 3 huruf. Bihu. Mafa, tihu. Sama, silu. Koro, tisu. Mawa, kitu. Kowa, riru. Kowa, ninu. Nah, itu namanya sugah muntahal jumu. Bisa difahami? Jadi jamak taksir sugah muntahal jumu. Jamak taksir dengan pola huruf ketiganya alif, habis alif ada 2 huruf, atau habis alif ada 3 huruf yang tengahnya huruf mad. Tiwah muntahal jumu. Tadi artinya apa, Tat? Ah, muntaha itu ujung, akhir, mentok, ujung. Jumu itu jamak. Jadi jamak yang mentok. Jadi Berarti jamak bermakna banyak tadi ya. Sangat banyak tadi ya. ya ya jamaknya jamak gitu. Berarti ya sangat banyak sekali ya Nah, banyak maknanya. sekali. Mm-mm. Jadi seperti kobrun jamaknya kubur. Dijamakkan lagi kubur jadi makbaroh. Dijamakkan lagi jadi makobir. Hatta zurtumul Akobir. makobir. Nah, setelah Berarti makobir nggak ada lagi jamak lagi, sudah mentok. Muntaha itu mak sudah mentok, ujung, oh ya. akhir. Berarti makobir itu jamak yang mentok ya, dia sudah Ah, enggak. nggak bisa dijamakkan lagi. Ya 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 Gitu. ya. Syukran, syukran, syukran. Afwan. Kan Oh, Ustadz boleh boleh dicontohkan lagi tadi kubur sampai ke makobir tadi Ustadz? jadi tapi tidak semua sigo muntahal jumu berasal dari eh, tingkatan-tingkatan begitu ya. Nah, cuma satu sampel ini akhirnya menjadi disamaratakan untuk semua penamaannya gitu. Muntahal jumu gitu. Bisa dipaham ya? Jadi karena ada satu sampel di mana jama itu bertingkat, tingkat akhirnya adalah muntahal jumu. Nah, maka dikatakan istilahnya muntaha. Muntaha itu sudah di akhir, di ujung, di puncak jama gitu. Nggak ada jama lagi. Nah, tidak semua modelnya begitu. Nah, cuma akhirnya dijadikan nama untuk semuanya. Yang modelnya jamaknya polanya seperti tadi itu diistilahkan sebagai syugo muntahal jumu gitu. Walaupun tidak bertingkat semua. Bisa jadi cuma ada 2, mufrad dan jamak yang langsung muntahal jumu. Bisa jadi gitu gitu. Cuma asal kata penamaan muntahal jumu itu ya dari jamaknya jamak gitu. Seperti kabrun, nanti dijamakkan lagi jadi kubur. Nah, cuma di Indonesia diserap jadi mufrad kan. Wah, itu kuburan gitu. Kuburan siapa ini? Cuma satu gitu kan. Kalau banyak dibilang pekuburan. Tapi aslinya dalam bahasa Arab kalau satu kobrun, kober, jamaknya kubur. Nah, kubur jamakkan lagi makbaroh. Gitu, makbaroh. Makbaroh jamakkan lagi makabir. Makabir udah mentok nggak ada lagi. Saya difahami. Gitu. Ustadz, ini Hmm, tadi kan itu ya isim ghairu munsharif kan, Tat? hmm, Tadi tadi itu fokusnya ke nggak bisa ditanwin hmm, hmm. belakangnya gitu kan. Nah, kalau yang begini terus bagaimana, Tat? Kan makabir tidak ditanwin. Oh, Ini meskipun dia nggak diakhiri itu ya, Tat, nggak diakhiri alif itu tadi ya. itu sudah beda lagi pembahasan. Oh, lagi ada lagi. Ini Bu Nirmala belum move on. Ini masih di alif taknis ini. Masih Iya, penasaran di alif taknis. Jadi kan iya. ada nih, saya ulang nih. Kan ada 3. Mhm. Jadi isim ghair munsharif yang hanya ada satu sebab, ya, hanya ada satu apa ya namanya? Hanya ada satu alasan untuk menjadikan dia isim ghair munsharif, itu ada 3 macam. Ya, di sini ada disebutkan. Ini 3. Yang pertama isim yang diakhiri dengan alif tanis mamdudah.
Itu Oh isim ya. ghair munsharif. Alasannya apa? Alasannya satu aja, karena dia ada alif tanis mamdudahnya, gitu alasannya. Ilat atau alasan dia isim ghair munsharif hanya ada satu, yaitu dia sebagai isim yang diakhiri dengan alif tanis mamdudah. Seperti sohro misalnya. Gitu. Model kedua, isim ghair munsharif yang alasannya hanya satu, yaitu karena dia sebagai isim yang dikasih alif tanis maksurah seperti Salma. Nah, yang ketiga, isim ghair munsharif karena alasan karena dia sebagai syughah muntahal jumuh gitu. Bu Iya Nirmala ya. itu. Ya, kemarin soalnya ini yang masuk ke otak. Oh, berarti cara menjadikan ghairul munsharif itu kalau dia itu ada itu loh tanisnya itu loh tat. Hmm. Nah, itu Nah, itu jadinya yang ini belum masuk ke otaknya ah, itu. ah. Itu membahas kemarin itu pengantar untuk nomor satu dan nomor dua Ya, ini. iya benar. Gitu. Terus saya pikir, oh itu tuh gitu. Ternyata masih ada lagi ya. Mm-mm. Tapi bagus deh konfirmasi, jadi bisa kita eh, apa namanya bahas kembali gitu. Iya, iya. Oke, Oh, gitu ya. Jadi Ghair Munsharif itu namanya Syugo Muntahal Jumu itu gitu. Nah, kembali tadi, jadi begini model, makanya disebut muntaha karena sudah di puncak, sudah mentok gitu, nggak bisa dijamakkan lagi. Ya, walaupun tidak semua Syugo Muntahal Jumu itu harus berproses begini, enggak. Bisa jadi dari mufrad langsung ke sigo muntahal jumu, nggak ada jamak taksir yang lain, bisa jadi gitu. Nah, cuma penamaan muntahal jumu itu diambil dari sini gitu. Paham ya, insya Allah. Ustaz, kalau kita menerjemahkan gitu, maksudnya kuburun berarti sebuah kuburan gitu ya. Heeh. Kuburun, banyak kuburan. Mhm. Terus makbarotun, banyak kuburan. Hmm. Misalnya di tempat saya ada pemakaman namanya Sirnaraga. Nanti di daerah satu lagi ada pekuburan namanya lagi misalnya apa misalnya B gitu. Di daerah lagi ada lagi C. Kumpulan-kumpulan itu berarti makbaroh gitu. Hmm. Kira-kira begitu. Kalau lebih banyak lagi ya makobir. Kira-kira begitu. Ustadz, berarti yang dibentuk dari itu apa? Alif maksurah sama alif mamdudah itu bisa berbentuk mufrad sama jamak. Gitu, Mm-mm. Tat. Kalau yang Betul. ini paling besar, jamak paling besar gitu. Ini jamak taksir. Lihat kaidahnya. Setiap jamak taksir. Jadi ini itu jamak taksir. Jamak taksir tapi yang paling besar. Itu kan jamak taksir juga toh, Tat. Yang Yang mana? yang dibentuk dari alif maksurah itu. Ya kan? Yang laknis itu loh, Tat. Hmm. Ini saya ulang definisinya ya. Yang namanya isim ghair munsharif adalah satu, jamak taksir. Nah, jamak taksir yang gimana? Nah, jamak taksir yang huruf ketiganya alif. Huruf ketiganya alif. Sehabis alif ada dua huruf. Masa, satu, dua, tiga, ada alif tuh. Habis alif ada dua huruf. Jidu. Masa, jidu. Mawa, satu, dua, tiga, ada alif. Habis alif, tinu. Maso, satu, dua, tiga, ni'u. Bisa dipahami? Ya. Kowa, nah yang model gitu. Ya alif taknis maksurah kan nggak model begitu jamak taksirnya. Bisa dipahami? Jadi kalau yang ini pasti jamak taksir gitu. Ah, yang Kalau jamak taksirnya yang huruf ketiganya alif, habis alif alif dua huruf gitu. dua huruf. Kalau yang alif taknis maksurah jamak taksir ada memang, tapi modelnya nggak kayak gini kan? Iya, modelnya nggak kayak gitu. Hmm, Tapi gitu. dia bisa jamak taksir juga. Iya bisa jamak taksir, bisa mufrad gitu. Iya, Alif taknis maksurah itu. iya. Kalau ini cuman yang paling besar. Jadi kalau ini bisa dia bisa jamak dia jamak taksir tapi dia ghairul munsharif juga gitu kan. Ya, jamak taksir yang ghair munsharif. Betul. Mhm. Polanya Oh, ini. Nah, penamaan muntahal jumu itu
Karena jamak model ini itu jamak yang puncak. Nanti seandainya ada satu kata seperti tadi kobrun, kubur, makabir, makbaroh, makabir gitu, di puncak. Artinya muntahal jum itu jamak yang tidak bisa dijamakkan lagi. Ya. Tapi tidak berarti semua syugo muntahal jum itu berproses seperti kobrun, kubur, makbaroh, makabir. Enggak mesti begitu. Enggak mesti begitu. Iya. Cuma itu beberapa kasus aja yang begitu sehingga dijadikan nama gitu, muntahal jumu. Tuh. Baik. Seperti Ya. qawaid ya, kaidah zamannya qawaid nggak ada lagi. Tidak seperti tadi kobrun, kubur, baroh, makabir nggak begitu. Jadi seperti itu bisa difahami ya. Ya, dia cuma satu tapi ya sudah berarti paling besar gitu ya. Ah, Paling. sudah zamannya cuma itu aja, nggak ada lagi gitu. Cuma polanya sama gitu, maka dimasuk dikategorikan sebagai muntahal jumu penamaannya itu. Gitu. Afwan Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, ya. Tadi beda kubur dengan makburo, insya Allah sudah dipahami. Tapi kalau makburo dengan makobir, Ustadz, bedanya? Ya berarti makobir lebih banyak lagi. Jamak dari makbaroh. Tuh. Nah, Ustadz, satu lagi Ustadz, Mm-mm. ini apa karena kita ambil patokan dia ada pola mafail gitu Ustadz Mm-mm. untuk masajidu. Tetapi kalau ke kobail polanya apa ya Ustadz? Sama koba ilu sama Sama dengan mafail itu Ustadz. sama. Jadi di sini lihat di kaidah. Bukan wazan mafail. Bukan wazan mafail, tapi jamak yang huruf ketiganya alif. Mau awalnya mim atau bukan mim? Bisa difahami? Oh, nah Ustadz, Hmm. syukuran Ustadz. Contohnya ada masajid awalnya mim, ada qawaid awalnya bukan mim, tidak masalah. Pokoknya huruf ketiganya alif, habis alif ada dua huruf gitu. Baik Ustadz. Kalau qabail ya fa'ail wazannya. Tapi itu nggak masalah gitu. Jadi dikembalikan ke definisi. Definisinya bukan sigo muntahal jum itu bukan jamak taksir dengan wazan mafa'il, bukan. Jadi jamak taksir yang huruf ketiganya alif, habis alif ada dua huruf gitu. Atau huruf ketiganya alif, habis alif ada tiga huruf yang tengahnya sukun. Nah gitu. Baik Ustadz. Baik. Syukuran. Afwan. Ada lagi pertanyaan? Nah contoh di sini. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. Mawatina majrur oleh fi. Tanda jar fathah karena dia isim ghair munsharif. Sedangkan katsiratin naatnya. Gitu. Contoh lagi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. بِمَصَابِيحَ majrur oleh bi. Tanda jarnya fathah karena isim ghair munsharif gitu. Kecepatan ini atau enggak? Mudah-mudahan enggak ya? Enggak ya? Tidak. Alhamdulillah. Ya amal Menurut enggak, tapi itu saya loadingnya agak lemot ini. itu bukan salah saya. Loncat kelas soalnya Oh gitu susah enggak. saya. Enggak. Tapi enggak apa-apa kita alhamdulillah sudah bisa mengikuti segitu juga. Itu bagus bagus sekali. Lanjut. Ya'maluna lahu ma yasha'u mim mahariba wa tamathila. Tuh, mahariba. Nah, nanti kalau ada isim mufrad yang polanya sama, huruf ketiga alif, habis alif dua huruf, gabungkan ke ghair munsharif. Gitu. Masukkan ke sini. Karena ada kesamaan pola. Nah, sedangkan di sini kita lihat mahariba ismun majrur wa alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu' minas sarf. Al-wawu harfu atfin.
Tamathila ma'tufun ala mahariba majrur wa alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu minas sarf. Itu yang 3 ilat. Tanbih. Tanbih. Yusrofu ditanwinkan nahu seperti kata malaikatun, soyarifatun, falasifatun, soyadilatun. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya qad sungguh waqa'a telah terletak ba'da alif fil jam'i setelah alif jamak. Apa yang terletaknya? Salah satu ahrufin 3 huruf. Sedangkan tadi yang dimintakan setelah alif harus 2 huruf. Ada juga setelah alif 3 huruf tapi tengahnya mad. Tapi ini 3 huruf ausatuha mutaharrikun. Tengahnya berharokat bukan huruf mad. Mala ikatu 3. Ikatu tengahnya bukan mad. Soya rifatu tengahnya bukan mad. Fala sifatun afwan. Soya rifatun, malaikatun, soya dilatun. 3 huruf tapi bukan huruf mad. Saya difahami insyaallah tanbihnya. Nah, Berarti tetap masuk di mamnu minas sarf ya, Ustaz? Munsharif kan ada tanwinnya. Oh iya. Oke. Kalau mamnu minas sarf itu syaratnya tadi ada alif huruf ketiganya. Setelah alif ada 3 huruf, tengahnya huruf mad seperti masuk. Nah, itu bi. Nah, ini baru ghair munsharif atau mamnu minas sarf. Gitu. Seandainya setelah alif mau 3 huruf, 3 huruf tengahnya harus mad. Gitu. Kalau ini kan enggak, 3 hurufnya bukan huruf mad. Maka ditanwin berarti munsharif. Gitu. Maka di sini yusrafu ditanwin, yusrafu itu ditanwinkan nahu seperti malaikatun, syarifatun dan seterusnya. Oh iya. Ustadz, berarti ghairu munsharif itu nggak selalu nggak ditanwin, Tat. Ini ada yang ditanwin gitu maksudnya. Bukan, kalau ghair munsharif ya nggak boleh tanwin. Loh, lah ini Ini tadi bagaimana Tat? Aku saya nggak masuk ini. ini itu tidak memenuhi syarat sigoh muntahal jumu. Kan sigoh muntahal jumu tadi apa? Oh, itu. Huruf Maksudnya meskipun dia setelah alif ada 3 huruf, tapi dia nggak masuk gitu ya. Karena Kenapa? nggak ada yang disukun gitu. Karena nggak ada huruf mad tengahnya. Iya, ya. Oh, maksudnya. Gitu. Kalau muntahal jumu yang ghair munsharif tadi itu kan setelah alif, alif itu huruf ketiga. 1, 2, 3 alif. Ya, Setelah alif itu ada 3 huruf yang tengahnya itu huruf mad. sukun ya. Gitu, sukun. Sukunnya huruf mad. Oh, jadinya ini nggak masuk maksudnya gitu, Tat. Oh, Betul. Makanya di sini tanbih peringatan gitu. peringatan. Yusrofu ditanwin gitu, yusrofu itu. Seperti kata malaikatun dan seterusnya. Alasannya apa? Karena setelah alif itu ada 3 huruf yang tengahnya berharokat. Ausatuha mutaharrikun gitu. Ya, ya, ya. Contohnya alaiha malaikatun. Kedudukannya malaikatun jadi apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Walau sya'allahu la'anzala malaikah. Malaikatan maf'ul bih. Nah, gitu. Selesai masalah syughah isim ghair munsharif jenis pertama. Jenis pertama itu isim ghair munsharif yang kata tersebut punya satu alasan sehingga dikatakan ghair munsharif. Ada 3 macam, yaitu isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Alasannya karena dia sebagai alif ta'nis mamdudah sehingga ghair munsharif. Yang kedua isim ghair munsharif karena alif ta'nis maksurah. Alasannya satu aja, sebagai alif ta'nis maksurah. Yang ketiga sighah muntahal jumu gitu. Sekarang karena ada dua faktor atau 2 ilat atau 2 alasan dia disebut ghair munsharif. Nah, yang pertama ini alasannya itu yang berlaku secara umum alamiah. Alamiah itu nama ya, nama orang, nama tempat gitu. Yang satu lagi wasfiyah sifat.
Nah, nanti nama plus apa, nama plus apa, nama plus apa itu dua, 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 dua. Sifat plus apa, sifat plus apa, sifat plus apa gitu. Bisa dipahami? Jadi ada dua, dua sebab gitu sehingga dia dikatakan guer munsharif. Kalau alamiah ma'aha bersama alamiah itu wahidun ada satu lagi min sitati asya, satu dari enam. Gitu. Berarti alamiah plus apa? Alamiah plus apa? Alamiah plus apa? Nanti ada enam di situ yang menyertai alamiah. Berarti ada enam jenis guer munsharif gitu. Yang wasfiyah wa ma'aha bersama dia ada satu dari tiga. Berarti wasfiyah plus apa, wasfiyah plus apa, wasfiyah plus apa. Ada tiga. Gitu. Berarti semua ada 9. Kita bisa lihat yang alamiah dulu. Yang pertama alamiah ma'at ta'nis. Pertama dia itu alamiah nama. Yang kedua itu ta'nis. Mu'annas. Nah, ada dua komponen itu pada satu kata. Berarti dua kata itu menjadi isim guer munsharif. Bisa dipahami? Seperti Fatimah. Fatimah alamiah, nama orang. Plus ada tak marbutoh. Oh, berarti guer munsharif. Gitu. Misalnya mobil. Sayyaratun. Kenapa ini ditanwin? Kenapa ini munsharif? Ada yang tahu? Bukan alamiah ya, Ustaz. Bukan alamiah. Bukan. Karena taknis Dua silo saja. tadi lotan. Ya. Enggak, dia itu muannas saja. Pembuatan saja. Tapi bukan nama orang, bukan nama tempat. Sayyaratun kan mobil. Iya. Nah, kalau hanya taknis saja tidak dijadikan guer munsharif. Harus ada dua komponen. Alamiah sebagai nama, nama orang seperti Fatimah. Plus dia itu muannas. Gitu. Zainab, dia nama orang. Plus dia itu muannas karena nama untuk perempuan. Suad, Maria, Makkah, dia nama tempat, Makkah. Plus juga ada tak marbutohnya. Gitu. Jadi harus dua. Sehingga dikatakan isim guer munsharif harus ada dua alasan, yaitu sebagai alamiah, sebagai nama orang atau nama tempat, plus dia itu muannas. Kalau muannas saja seperti sayyaratun mobil, dia bukan guer munsharif. Saya difahami. Uh, gitu. Seperti firman Allah, wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam majrur oleh ala alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu' minas sorof. Hadarat Fatimatu ru'aitu Fatimata marartu bi Fatimata. Nah, gitu. Masalah muhim. Masalah muhim. Masalah yang penting. Asmaul bilad, nama negeri, negara-negara, wal amakin, nama tempat, wal qabail, nama qabilah-qabilah, wal ahya, nama makhluk hidup. In ju'ila al-lafzu, kalau satu lafaz dijadikan isman, nama, lil qabilah, untuk qabilah, awil baldah, atau untuk satu negeri, awil buk'ah, atau satu daerah tertentu, famna'hu minas sarf, maka jadikan itu isim guer munsharif. Gitu. Wa in ju'ila isman lil hayy, tapi kalau dia dijadikan nama untuk yang hidup, Allahumma shalli ala Muhammad. Lah. Untuk hayy itu lingkungan tertentu ya, bukan. Coba kita lihat.
Eh, hai ahya di sini awil balad awil makan awil ab fasrifhu. Nah, sebentar, saya terjemahkan lu orang hidup gitu ya, untuk makhluk hidup. Hai, awil balad atau negeri, awil makan atau tempat, awil ab atau bapak, fasrifhu tanwinkan. Coba. Hmm, seperti apa? Wahada yufassiru lana al-a'lam allati waradat fil Qur'an munsharifah fi qira'ah wa mamnu'ah min as-sarf fi qira'ah ukhra. Saba tuwa samud fasraf ala qasdil mudzakkar wal manu' min as-sarf ala qasdil muannas. Muqabilah nama negeri, nama satu tempat, mamnu' min as-sarf. Oh, iya 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 iya. Al-awwal fil Qur'an munsharifah fi qira'ah mamnu' min as-sarf saba. Oke 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 oke. Nanti begini, nanti begini. Nama negeri, nama tempat, nama kabilah, nama al-ahya yakni orang, nama makhluk hidup gitu, manusia. Nah, nanti dia itu untuk ini, dia itu bisa bisa dimunsharifkan, bisa diguer munsharifkan. Gitu. Seperti misalnya, seperti misalnya eh, seperti misalnya sabak ya. Hmm. Sabak. Sabak itu kan alamiah ya. Betul, nama tempat kan? Alamiah, dia nama tempat. Hmm. Kalau ditanwinkan, dia itu merujuk kepada dia itu sebagai mudzakkar. Mudzakkar karena kembali ke makan. Berarti alamiah plus mudzakkar. Berarti nggak dia munsharif karena cuma satu komponen. Tapi kalau dia dijadikan guan munsharif, berarti alamiah plus dia itu sebagai buk'ah, tempat. Nah, karena buk'ah ada marbutoh berarti muannas. Alamiah plus taknis gitu. Oke. Nah, ini PR ya, biar nanti saya mutolaah lagi supaya saya lebih yakin, nanti saya murojaah lagi ke masyayikh. PR nih. Tanbih ini PR. Saya baru dapat ini. Masalah muhimmah ini PR. Sampai di sini. Gitu. Nanti akan dibahas insya Allah minggu depan. Kalau prediksi saya seperti kata man. Man misalnya ada perempuan ya. Ada seorang perempuan. Man orang yang bisa kita mengatakan ja'a, bisa kita mengatakan ja'at. Misalnya ada perempuan datang, saya bilang itu ada orang yang datang gitu. Saya bilang ke anak saya misalnya, Zaid itu ada orang yang datang. Saya tahu itu perempuan. Nah, saya boleh bilang hunaka man ja'a atau man ja'at. Kalau man ja'a melihat lafaz man mudzakkar. Kalau ja'at melihat makna man sebagai seorang perempuan yang datang. Prediksi saya ini maknanya seperti itu, tapi nanti saya mutolaah dulu. Saya tanyakan pada Syekh insyaallah. Baik, sampai di sini. Ini biarkan dulu aja. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ustadz, minggu Saya, depan Ustadz. diulang mulai dari yang poin kedua tadi, Ustadz. Boleh, insyaallah. Yang mana? Jenis
Jenis IGM yang IGM jenis iya ya itu Ustaz, betul. Al-Munir banget EDM, IGM ya. Yang ini, yang mayumna'u minas sarf li'illatain ini. Iya, mulai dari situ Ustaz ya. Boleh. Biar Hmm? lebih nyambung gitu Ustaz. Boleh, insya Allah. Nanti saya bikin skemanya insya Allah, mudah-mudahan. Ada lagi mungkin pertanyaan? Itu boleh tolong dijelaskan Ustadz yang Fatimah kan dua tanda alamiah maat taknis itu Ustadz. Kan Fatimah itu alam tapi ada tak marbuto. Betul. Terus yang Zainab dia alam emang nama perempuan Ustadz. Aha. Untuk Suad gimana Ustadz saya ambil patokannya? Suad juga nama perempuan. Oh. Suad itu nama perempuan. Ya, jadi Maryam juga nama perempuan. Kalau Makkah Makkah ada tak marbutoh. ada tak marbutoh. Hamzah juga ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh, betul. Ini bukan nama laki-laki Ustadz Hamzah. Betul. Ini muannasnya lafzi. Secara maknawi dia laki-laki, secara lafaz dia muannas karena ada tak marbutohnya. Oh iya, nah, Ustaz. Begitu juga Ubaidah ya Ustaz. Ubaidah juga sama. Syukran Ustaz. Jazakumullah. Afwan wa iyyakum. Insyaallah nanti saya ulang lagi minggu depan dari sini ya. Li'illatain. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Silahkan.